Perkenalkan, nama saya Ritania Alfani Cahyulansari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono SEMAK. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Kebijakan Moneter dan Perbankan Keuangan. Yang pertama ada kebijakan moneter dan perbankan. Krisis ekonomi diawali dengan krisis nilai rupiah yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Kemudian diikuti dengan krisis moneter dan segera menjadi krisis ekonomi sejak tahun 1997. Perekonomian Indonesia bila kita amati secara makro terlihat ada gejala perbaikan. Indikatornya adalah makin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia. Hal ini juga dibarengi dengan adanya aliran masuk modal asing. Kegiatan ekonomi Indonesia tahun 1996 masih cukup kuat. Kuatnya kegiatan ekonomi domestik ini juga akan mendorong tetap tingginya permintaan masyarakat terhadap likuiditas. Nah, keadaan ini jika tidak dikendalikan dengan hati-hati akan menyebabkan pertumbuhan variabel-variabel moneter yang tetap tinggi. Apabila dibiarkan akan menyebabkan tekanan pada harga dan neraca pembayaran. Nah, kondisi ekonomi yang semakin kompleks, pengendalian moneter harus dilakukan dengan beberapa instrumen secara bersama-sama. Berbagai instrumen kebijakan moneter dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi variabel-variabel moneter, di antaranya yang pertama ada operasi pasar terbuka. Nah, apa yang dimaksud operasi pasar terbuka ini? Nah, operasi pasar terbuka ini melakukan penjualan atau pembelian surat-surat berharga SBI dan SBPU. Agar operasi pasar terbuka menjadi efektif, Bank Indonesia telah mengembangkan instrumen tersebut dengan mengembangkan fasilitas repurchase agreement atau repo ke masing-masing instrumen, sehingga saat ini dikenal SBI repo dan SBPU repo. Nah, yang kedua ada fasilitas diskonto. Nah, fasilitas ini disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari, khususnya bank yang menghadapi maturity mismatch antara penanaman dan pendanaannya. Fasilitas diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat-surat berharga atau penjamin surat berharga. Nah, yang ketiga ada giro wajib minimum atau GWM. Pada dasarnya adalah suatu kebijakan menetapkan batas minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Nah, kebijakan ini sering disebut likuiditas wajib minimum yang saat itu ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum. Nah, yang keempat ada persuasi moral. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menghimbau bank-bank untuk selalu memperhatikan kondisi-kondisi makroekonomi maupun kondisi mikro masing-masing bank dalam merencanakan perluasan kredit dan realistisnya. Nah, selanjutnya ada kebijakan moneter dan perbankan. Nah, sejak Orde Baru, perkembangan perbankan di Indonesia digolongkan menjadi 3 periode, yaitu periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Nah, kebijakan moneter dan perbankan ditunjukkan untuk mengatasi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan pada saat terjadi transisi dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Tingkat inflasi sangat tinggi, bahkan mencapai 650% per tahunnya. Berbagai kebijakan pemerintah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi ke tingkat aman, meningkatkan ekspor, dan kebijakan mencukupkan kebutuhan sedang bagi masyarakat. Dalam rangka mengendalikan inflasi diambil 2 kebijakan pokok. Yang pertama, mengubah anggaran defisit menjadi anggaran berimbang. Yang kedua, menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kuantitatif. Nah, kebijakan pengkreditan yang ketat dan kualitatif ini dimaksudkan dengan
untuk membatasi jumlah uang beredar dilakukan dengan cara yang pertama, menetapkan tingkatan bunga kredit bagi bank-bank pemerintah menyalurkan kredit yang sangat selektif terhadap sektor-sektor yang mendapat prioritasnya. Yang kedua, menerbitkan pedoman tata cara pemberian kredit perbankan di sisi lain, dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus untuk mengurangi pertumbuhan uang beredar yang sangat cepat. Nah, diterbitkan di Inpers nomor 28 tahun 1968 yang diharapkan mendorong minat masyarakat untuk menabung. Yaitu yang pertama, menawarkan tingkat bunga deposito yang tinggi, dan yang kedua, bebas pengusutan asal-usul uang yang didepositkan. Yang ketiga, jaminan pembayaran kembali oleh Bank Indonesia bebas pajak. Yang keempat, pengetahuan rahasia bank terhadap pemilik deposito. Nah, baik, next yang selanjutnya ada periode saat ekonomi ditunjang sektor minyak. Kebijakan pemerintah dalam rangka mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan disertai dengan penyediaan kredit likuiditas Bank Indonesia atau yang biasa disingkat KLBI yang berbunga rendah. Kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia 171 memperbesar kemampuan perbankan dalam penyaluran kreditnya. Yang pertama, ada kebijakan pemerintah dalam upaya mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan disertai dengan kredit likuiditas Bank Indonesia. Yang kedua, penyediaan KLBI sebagai akibat besarnya penerimaan negara dari penerimaan ekspor minyak pada dekade 1970. Yang ketiga, kebijakan moneter yang ditempuh yaitu 1. Menetapkan pagu kredit atau credit ceiling dan aktiva lainnya. Yang kedua, menaikkan bunga kredit. Yang ketiga, menaikkan bunga deposito dan tabungan. Dan yang keempat, menaikkan ketentuan cadangan likuiditas wajib. Nah, next selanjutnya ada periode deregulasi perbankan. Memasuki dekade 1980-an, Indonesia mengalami resesi sebagai dampak dari resesi dunia. Produk domestik bruto turun dengan tajam menjadi hanya 2,2% dibandingkan rata-rata 7,7% pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pernah mencapai 9,9% pada tahun 1980. Nah, neraca pembayaran terus memburuk, bahkan terjadi defisit sebesar $1.930 juta pada tahun 1982. Untuk mengatasi kondisi ekonomi yang semakin memburuk, pemerintah melakukan perubahan kebijakan di bidang ekonomi termasuk moneter dan perbankan. Nah, pokok-pokok paket deregulasi bidang keuangan dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang dikenal sebagai Pakto 27 tercakup 5 sasaran pokok dari deregulasi itu yang intinya ingin mengusahakan terjadinya peningkatan atas. Yang pertama ada paket deregulasi 1 Juni 1983, yaitu ada bank menentukan sendiri suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Nah, selanjutnya ada pengendalian moneter tanpa menentukan pagu kredit. Nah, ada juga pengendalian moneter tidak langsung. Nah, yang kedua ada paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988. Di sini ada beberapa poin yang diambil, yaitu yang pertama mendorong perluasan jaringan keuangan dan perbankan ke seluruh wilayah Indonesia serta diversifikasi sarana dana. Nah, yang kedua ada kemudahan pendirian bank-bank swasta baru, pembukaan kantor cabang baru, pendirian lembaga keuangan bukan bank di luar Jakarta. Nah, selanjutnya ada penurunan likuiditas wajib minimum dari 25% menjadi 2%. Nah, selanjutnya juga ada penyempurnaan open market operation. Next, yang ketiga ada paket kebijaksanaan 25 Maret 1989.
Nah, poinnya di sini memuat peleburan usaha, merger dan penggabungan usaha bank umum swasta nasional, bank pembangunan atau BPR, penyempurnaan ketentuan pendirian dan usaha BPR, pemilikan modal campuran penggunaan tenaga kerja profesional atau WNA. Nah, keempat, ada paket kebijaksanaan 19 Januari 1990. Di sini ada poin-poin seperti peningkatan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat ke arah kegiatan produktif dan peningkatan pengerahan dana masyarakat. Poin kedua adalah mengurangi ketergantungan kepada KLBI. Paket ini meliputi kredit kepada koperasi, kredit penggadaian pangan dan gula, kredit investasi, kredit umum, dan KUK. Poin selanjutnya ada kewajiban bagi bank untuk menyalurkan 25% dananya ke bidang pengembangan usaha kecil dan perorangan. Selanjutnya yang kelima, paket kebijaksanaan 20 Februari 1991. Poin-poinnya yaitu kelanjutan Pakto 27 tahun 1988. Nah, poin yang kedua berkaitan dengan ketentuan pengaturan perbankan dengan prinsip prudensial. Poin yang ketiga, pengawasan dan pembinaan kredit dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisiensi. Maka diperlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pemisahan antara pemilikan bank dan manajemen bank secara profesional. Nah, yang keenam ada paket kebijaksanaan 29 Mei 1993. Poin-poinnya memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha. Yang kedua, poin selanjutnya mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada asas-asas perkreditan yang sehat. Mendorong perbankan untuk menangani masalah-masalah kredit macet, mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar dan kredit perbankan dalam batas-batas aman bagi stabilitas ekonomi. Nah, poin selanjutnya ada pencanangan akan konsep kehati-hatian dalam pengelolaan bank yang lebih menekankan kepada kualitas dalam pemberian kredit melalui penilaian kembali terhadap aktiva produktif bank-bank. Nah, next, pembahasan selanjutnya ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah pada saat itu antara lain, yang pertama, menyesuaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada bulan Maret 1983 dari Rp700 menjadi Rp970. Kebijakan ini dikenal dengan devaluasi, yaitu penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang kedua, ada pengurangan KLBI kecuali untuk sektor yang berprioritas. Yang ketiga, pembebasan bagi bank-bank menetapkan tingkat bunga, sumber dana, dan kredit kecuali sektor yang diprioritaskan. Motif dilakukannya deregulasi 1 Juni 1983 pada dasarnya adalah untuk yang pertama, mengubah kebijakan moneter langsung menjadi tidak langsung. Yang kedua, mengurangi ketergantungan bank dari KLBI. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perbankan. Dan yang keempat, mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Oke, pembahasan selanjutnya ada perbankan era krisis moneter. Krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Nah, diawali dengan krisis nilai tukar pada pertengahan tahun 1997, kondisi perekonomian di Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis yang berkepanjangan. Krisis ekonomi berkembang semakin parah karena kesalahan mendasar dalam perekonomian nasional di tingkat mikro yang dilakukan oleh sektor swasta dan pengolahan badan usaha milik negara yang sangat tidak efisien. Era krisis moneter. Ada beberapa poin pada era krisis moneter. Yang pertama, diawali krisis nilai tukar pada pertengahan 1997. Yang kedua, PDB pada tahun 1988 turun hingga minus 13,68% pada tahun 1997. PDB sebesar 4,65%. Yang ketiga ada laju inflasi melonjak menjadi 77,63% dibandingkan sebelumnya 11,05% pada tahun 1997. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan nasional rentan terhadap
gejolak ekonomi, yaitu yang pertama, adanya jaminan terselubung dari BI atas kelangsungan hidup suatu bank. Untuk mencegah kegagalan sistematik dalam industri perbankan telah menimbulkan moral hazard pemilik dan pengelola bank. Nah, yang kedua, ada sistem pengawasan BI yang kurang efektif. Yang ketiga, besarnya pemberian kredit dan jaminan secara langsung atau tidak langsung kepada individu atau kelompok penyebaran. Besarnya pemberian kredit dan jaminan secara langsung atau tidak langsung kepada individu atau kelompok menyebabkan kredit macet dan pelanggaran BMPK. Nah, yang keempat, lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktifnya dan peningkatan risiko yang dihadapi oleh bank. Nah, yang kelima, kurang transparan informasi mengenai kondisi perbankannya. Yang keenam, 1 November 1997 memulai langkah program penyehatan perbankan dengan melikuidasi 16 bank yang insolven. Nah, yang ke-7 memberikan BLBI. Yang terakhir, rekapitalisasi di sektor perbankan dan sektor real dengan memperoleh dukungan teknis dan keuangan dari IMF. Next, selanjutnya ada pemulihan perbankan. Poin-poinnya yaitu meliputi semakin meningkatnya penarikan dana masyarakat dari perbankan. Nah, yang kedua, meningkatkan non-performing aset terutama portofolio kredit jumlah bank yang mengalami kesulitan bertambah yang berakhir dengan pengambilan atau bank takeover. Baik teman-teman, itulah tadi hasil presentasi ujian akhir semester dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau penjelasan yang saya jabarkan tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.